Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya nikmat dan karunia kita bisa hadir dalam majelis yang insyaallah mendapatkan limpahan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga aneka dan semua kenikmatan yang lainnya yang itu berasal darinya, maka sepantasnya kita terus memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah SAW serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang mulia ini pula kami menyampaikan tahniah bi'idul fitri. Jadi ucapan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna minkum siyamana wa siyamakum wa kulla ta'atina. Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin, segala ketaatan yang kita lakukan, dan semoga pula Allah SWT menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa sebagaimana yang diberitakan, disebutkan dalam surah Al-Baqarah 183. Dan tentu saja kita berharap kita dengan puasa itu bisa menjadi yang tadi disebut tentang dakwah, membuat kita semakin semangat dalam mendakwahkan Islam ini. Demikian juga pada kesempatan pula kami menyampaikan permohonan maaf kami atas segala kekurangan dan kesalahan, dan Allah menjadikan kita waja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang kembali dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Para tokoh, para ulama, para asatid, masyayikh, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi dari host ya meminta saya untuk menyampaikan semacam pemantik diskusi. Oleh karena itu hanya pemantik, tentu tidak boleh berpanjang kata. Nanti setelah itu barangkali bisa kita lanjutkan dalam bentuk diskusi dan tanya jawab. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah seputar tentang dakwah. Para tokoh, para alim ulama, para asatid, para masyayikh, semuanya yang menurut Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang menjelaskan tentang perintah ini dengan berbagai macam lafaz, tetapi intinya adalah memiliki kandungan makna yang sama. Kadang disebut dengan kata secara langsung dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada Tuhanmu ya dengan hikmah dan seterusnya. Ada yang menggunakan kata lainnya seperti perintah untuk melakukan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ada ayat yang lain menggunakan kata al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dan beberapa kata-kata lainnya, lafaz-lafaz yang lainnya yang sebenarnya memiliki kandungan makna yang senada, yakni perintah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, setidaknya kata dakwah ini diperintahkan pada dua hal. Yang pertama adalah dakwah kepada Islam. Ini seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah As-Saff. Allah SWT dalam ayat itu berfirman, وَمَنْ أَدْلَمُ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diajak, yang mendustakan Allah SWT, padahal dia yud'a ilal Islam, diajak kepada Islam, diseru kepada Islam.
Atau dalam surah Ali Imran ayat 104 Allah SWT berfirman, "Wal takum minkum ummah yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Wal takum minkum ummah, dan adalah ada di antara kalian ummah. Yang ummah itu yad'una ilal khair. Mereka ummah ini mengajak kepada al-khair. Di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa al-khair itu adalah al-Islam. Atau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa al-khair ittiba'ul Qur'ani was sunnah. Ittiba'ul Qur'an was sunnati. Jadi mengikuti Al-Qur'an dan sunnahku. yakni dengan diajak kepada Islam. Dakwah adil Islam. Mengajak kepada Islam itu artinya mengajak meyakini Islam. Ila dukhulil Islam, mengajak untuk mengamalkan Islam. Itu termasuk dalam cakupan dakwah kepada Islam. Dan dalam ayat yang lain, secara spesifik diperintahkan juga ada dakwah untuk berhukum kepada apa yang Allah turunkan. Seperti misalnya dalam surah An-Nur, Allah menyebutkan wa idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Ya, idza fariqum minhum mu'ridun. Di situ disebutkan wa idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul itu liyahkuma bainahum, agar Rasul itu memutuskan perkara di antara mereka. Jadi ajakan di situ bukan hanya di situ secara spesifik adalah ajakan untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Atau dalam ayat berikutnya juga disebutkan wa idza du'u ilallahi wa rasulihi ya innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Dakwah di situ secara spesifik adalah dakwah kepada berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Para tokoh, para masyayikh, para al-ulama, para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin masuk dalam poin yang kedua tadi. Jadi perintah atau dakwah dengan mengajak kepada berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ini perkara yang sangat penting. Jadi di samping mengajak orang untuk masuk Islam, di samping mengajak orang untuk menjalankan amal syariah, tetapi yang tidak kalah penting adalah mengajak orang untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Berhukum dengan apa yang Allah turunkan itu tentu saja tidak bisa dilakukan kecuali oleh sebuah institusi, yang institusi itu punya kewenangan, punya otoritas untuk menjalankannya. Di dalam Al-Quran ada banyak perkara yang itu membutuhkan atau dalam penyelesaiannya itu dibutuhkan ada institusi yang punya kewenangan itu. Itulah yang disebut dengan sultan, itu yang disebut dengan imamah, atau dalam bahasa yang istilah yang disebut dengan al-khilafah. Ayat-ayat yang menceritakan, yang memerintahkan untuk berjihad di jalan Allah, ayat yang memerintahkan untuk menghukumi manusia, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Tentu perintah ini kalau kita lihat diperintahkan kepada Rasulullah SAW, fahkum, khitabnya kepada Rasul, dan ini juga berarti khitab kepada umatnya, karena khitabur Rasuli khitabun di ummati. Khitab yang ditujukan kepada Rasul adalah juga khitab pada umatnya, dan ini bisa dijalankan oleh para pemimpin setelahnya. Dan kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang tadi disebutkan, berhukum dengan hukum Allah SWT ini bukan hanya pada sebagian perkara. Karena Allah SWT menyebutkan, fahkum bainahum bima anzalallah. Dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan itu bukan hanya dalam perkara ibadah, tapi juga dalam perkara pemerintahan, perkara ekonomi, ya, perkara pendidikan dan seterusnya. Karena semua yang Allah turunkan berarti wajib untuk diterapkan. Nah, dalam titik inilah yang tadi di awal, di dalam judul tadi disebutkan bahwa berdakwah di tengah wabah menuju Islam kafah ini sesuatu yang menemukan menemukan kesesuaiannya.
Karena Allah SWT memang menurunkan Islam ini sebagai din, sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana yang Allah firmankan, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانِ كُلِّ شَيْءٍ. Allah, kami turunkan Alkitab itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan pada saat yang sama, Allah merintahkan kita untuk berislam secara kafah. Maka, dislah ketika kita lihat secara faktual, ya, sekarang ini Islam hanya dijalankan oleh individu. Oleh individu yang mau mengerjakan. Sholat misalnya, dijalankan oleh individu yang mau mengerjakan sholat. Puasa dikerjakan oleh siapa? Oleh individu yang mau berpuasa. Tetapi tidak dijalankan oleh sebuah institusi negara karena tidak ada negara, tidak ada kekuasaan yang menerapkannya. Ketika katakanlah misalnya Allah SWT perintahkan, kutiba alikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajib atas kamu itu perang. Padahal perang itu sesuatu yang kalian benci. Al-qital yang dimaksud adalah al-qital fi sabilillah, di jalan Allah SWT, perang di jalan Allah SWT. Tentu tidak bisa dan tidak boleh dilakukan secara pribadi. Perlu ada kekuasaan yang menentukan kepada siapa dilakukan, kapan dimulai, bagaimana caranya, siapa, dan seterusnya. Ya. Ini membutuhkan institusi negara. Demikian juga, ya, kalau kita baca dalam kitab fikih misalnya, al-qital, di mana al-jihad misalnya, di sana ada pembahasan tentang al-jihad itu ibtidai, jihad yang dilakukan untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Dalam kitab fikih misalnya katakanlah dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa jihad ibtidai itu hukumnya fardu kifayah. Fi kulli sanatin marrah wa hiya aqall. Jadi dilakukan dalam setahun itu minimal setahun sekali harus ada jihad fisabilillah. Siapa yang menjalankan hukum ini? Tidak ada lain kecuali ada al-khilafah, ada al-imamah. Demikian juga misalnya perintah Allah SWT untuk memberikan menjatuhkan hukuman kepada pelaku-pelaku kriminal. Kalau kita ingat ada kutiba alaikumusya, maka kita mundur ke belakang ada kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Itu tidak bisa dijalankan kecuali oleh al-khilafah. Oleh karena itu, secara ringkas saya ingin menegaskan bahwa selain kita berdakwah ilal Islam, kita juga penting untuk ad-dakwah ilal hukmi bima anzalallah. Jadi dakwah untuk mengajak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Para asatidz, para ulama yang menurut Allah SWT, dakwah yang mengajak kepada berhukum dengan apa Allah SWT turunkan ini adalah satu kewajiban. Wajib disampaikan. Karena apa? Berhukum dengan hukum Allah itu juga wajib. Maka mengajak kepada masyarakat, mengajak umat untuk berhukum dengan Allah SWT ini juga wajib dilakukan. Ketika itu tidak dilakukan, sementara hukum Allah SWT itu terbengkelai seperti yang terjadi sekarang, maka tentu berdosa. Ketika kepada siapa? Kepada siapapun yang menelantarkannya, mengabaikannya. Terakhir, karena ini adalah pemantik diskusi, tadi sudah disebut-sebut oleh pengantar diskusi juga oleh Ustaz Sahibul Bait Ustaz Tisna Sirbuni, bahwa hari-hari ini umat Islam diramaikan dengan pembahasan tentang RUU HIP yang kemudian mendapatkan penolakan dari umat Islam karena mengkhawatirkan bahwa undang-undang itu akan masuk ke dalamnya atau membolehkan komunisme. Tapi begitu kemudian itu muncul, lalu kemudian mereka yang menginginkan agar undang-undang itu ada, mereka minta semacam kompensasi. Kalau komunisme dilarang, tentu khilafah juga harus dilarang. Nah, saya ingin tegaskan bahwa ini kita perlu berhati-hati. Yang pertama, bahwa al-khilafah adalah ajaran Islam. Ada ayatnya. Dan itu juga disebutkan dalam tafsir-tafsir yang oleh para ulama yang muktabar. Ada banyak khilafah, kata khalifah atau khilafah dalam hadis Nabi. Dan itu juga dijelaskan oleh para ulama dalam sarah-sarah hadisnya. Bahkan dalam kitab-kitab fikih ada bab sendiri yang judulnya adalah al-imamah, al-khilafah, ya, ada yang disebut al-imarah.
yang para ulama dalam soal ini sepakat itu adalah wajib. Jadi khilafah bukan sekadar ajaran Islam, bahkan mereka menyebutnya sebagai kewajiban. Dan ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Imam An-Nawawi misalnya dalam syarah hadis Muslim dengan tegas beliau mengatakan wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimina nasbu khalifah wa wujubuhu bisyari' la bil akal. Mereka umat Islam kaum muslimin sepakat tentang wajibnya mengangkat khilafah dan kewajiban itu didasarkan pada syarat dan bukan akal. Dan lebih dari itu, khilafah bukan sekadar kewajiban, tetapi dia adalah tajul furud. Maknanya bahwa ada banyak kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan tanpa khilafah. Maka memusuhi, menolak, memusuhi, apalagi mengkriminalisasi ajaran khilafah adalah sama halnya dengan memusuhi ajaran Islam. Sebagaimana ajaran yang lain. Saya ingin tegaskan di dalam Al-Quran, Allah mengecam orang yang menolak satu Rasul, menolak satu Nabi. Karena apa? Karena memusuhi satu Rasul sama dengan memusuhi Nabi-Nabi yang lainnya. Karena tidak boleh la nufarriqu baina ahadim birrusulih, tidak boleh memisah-misahkan antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Demikian juga dalam persoalan hukum Islam, tidak boleh kita memisah-misahkan, membeda-bedakan antara hukum satu dengan hukum yang lain. Tidak boleh seorang muslim menerima hukum sholat, menerima hukum puasa, pada saat yang sama menolak ajaran Islam yang lain. Kenapa? Karena semua ajaran itu berasal dari Tuhan yang sama. Bagaimana mungkin ada manusia menolak ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima ajaran Allah dalam soal sholat dan ibadah, tetapi menolak ajaran Allah SWT dalam soal pemerintahan, ekonomi, dan seterusnya. Seolah-olah dia merasa lebih pintar, lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengecam keras sikap seperti itu. Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah, apakah kamu lebih tahu amillah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kamu merasa bahwa ini ajaran Islam ini bagus sehingga boleh diambil, ajaran Islam ini berbahaya sehingga harus ditolak, maka sama saja kamu telah menjadikan dirimu lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Betapa manusia diuji dengan corona saja sudah tidak mampu, tidak bisa menghentikan. Lalu bagaimana mungkin merasa lebih pintar, lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walhasil, saya ingin tegaskan jangan sampai ada umat Islam yang ikut-ikutan menolak ajarannya sendiri. Karena kalau itu sudah dilakukan, sebenarnya dia sedang berhadapan dengan zat yang menurunkan ajaran itu. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan corona saja tidak berani, dengan makhluk Allah yang kecil saja tidak berani, bagaimana mungkin dia berani dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akbar, Allahu akbar, Allah yang maha besar, yang lebih besar dari segalanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.